Don't take for granted. Istilah bahasa Inggris ini memang agak sulit diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Tapi kita mau melihat dari satu ayat dan saya percaya melalui ayat ini kita bisa mengerti. Yaitu di dalam Roma pasal 2 ayat yang keempat. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Sekali lagi saya bacakan bagian awal. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Nah, sudah saya perhatikan kata menganggap sepi inilah yang saya angkat. Menganggap sepi atau menganggap remeh atau memandang enteng. Apa yang dianggap sepi? Yaitu kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Seringkali saudara-saudara kita menganggap sepi atau kita take for granted kebaikan-kebaikan Allah itu. Nah, kita diingatkan supaya kita tidak menganggap sepi, tidak memandang enteng, tidak menganggap remeh kebaikan Allah yang sudah kita terima dalam hidup kita. Kebaikan Allah itu boleh saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu kebaikan Tuhan secara umum. Secara umum artinya semua orang mengalami hal ini. Salah satu contoh misalnya air, udara, oksigen, ya toh. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana itu air ya yang kita pakai setiap hari, kita buat cuci piring, kita buat mandi. Waduh, itu kemurahan Tuhan bagi manusia. Demikian juga dengan oksigen, hujan, sinar matahari, dan masih banyak lagi yang lain. Saya pernah mendapat sebuah kiriman WA, ada seorang konglomerat yang kaya raya kelas dunia ini, saudara. Dia meninggal karena COVID dan kemudian putrinya memberikan testimoni. Putrinya menulis, ayah saya ini multibilioner, apa saja yang dia mau dia bisa beli. Tapi waktu dia meninggal, dia tidak bisa mendapatkan oksigen yang disediakan cuma-cuma. Jadi kita bisa menghirup nafas, kita bisa bernafas. Itu kebaikan Allah semuanya, amin. Jadi kalau saudara bangun pagi, saudara bisa bernafas, saudara cuci muka, saudara bisa melihat air yang melimpah. Terutama kita yang ditinggal di kota Malang ini, airnya begitu jernih. Kita harus syukuri itu kebaikan Allah. Nah, bagian 2 adalah kebaikan Tuhan yang bersifat khusus atau pribadi. Bersifat khusus atau pribadi itu artinya untuk kita sendiri. Misalkan seperti apa? Kesehatan. Ya toh? Kalau saudara hari-hari ini masih bisa sehat, saya bisa sehat melayani saudara, kita semua dipelihara dalam kesehatan, itu kebaikan Tuhan ya saudara. Berapa banyak orang kehilangan kesehatan? Sudahkah kita bersyukur akan hal ini? Atau kita anggap sepi, kita anggap remeh? Kita take for granted semuanya, dianggap itu biasa. Saudara jangan kita anggap sepi kebaikan Tuhan ini. Apalagi rumah tangga, keluarga. Saudara masih punya orang-orang yang mengasihi saudara. Apakah itu istri, apakah itu suami, apakah itu anak-anak. Keluarga itu kebaikan Tuhan. Apalagi sandang pangan papan, ya toh? Kita masih bisa makan, kita masih bisa pakaian. Apa bukan kebaikan Tuhan semuanya ini? Masih ada apa lagi? Pekerjaan. Sementara banyak orang mungkin kesulitan, kita masih ada pekerjaan bisa kita lakukan. Banyak orang menganggap itu biasa, dianggap sepi, dianggap ringan, dianggap remeh. Ya, mari kita mau menyadari saudara. Dan bagian yang ketiga adalah kebaikan Tuhan yang istimewa. Istimewa karena ini khusus hanya dimiliki oleh anak-anak Tuhan yang percaya kepada nama Tuhan Yesus Kristus. Apa itu? Keselamatan jiwa. Saudara-saudara kita yang sudah percaya kepada Yesus, kita punya jaminan keselamatan jiwa. Kita tahu kemana kita akan pergi. Kita punya jaminan bahwa kita sudah selamat di dalam Yesus Kristus. Kemudian damai,
Ya, ini biasa orang percaya ada damai dalam hidupnya, ya toh? Damai ini saja saudara mau beli di mana-mana nggak ada. Walaupun ada toko mungkin namanya toko damai, di situ tidak dijual. Sukacita, ketenangan jiwa, dan masih banyak lagi. Bersekutuan dengan Tuhan, kita bisa berdoa. Tadinya kita sebelum percaya kita nggak bisa bersekutu dengan Tuhan. Sekarang kita bisa berdoa tanpa rasa takut, tanpa ada halangan. Bukankah itu kebaikan Tuhan yang luar biasa? Talenta, karunia, kesempatan-kesempatan yang lain untuk melayani Tuhan. Semua ini kebaikan Tuhan, saudara. Nah, jangan sampai kita take for granted semuanya. Kita anggap sepi, kita anggap remeh, kita pandang enteng. Nah, firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali, saudara. Mulai dari hal-hal yang sederhana, sampai hal-hal yang bersifat pribadi, sampai kepada keselamatan, hal-hal yang bersifat luar biasa, berkat-berkat rohani. Mari kita syukuri, kita belajar mensyukuri. Jangan terus tidak puas, terus kita bersungut-sungut. Apalagi kita menyalahgunakan semua kebaikan Tuhan ini. Saya mau mengangkat 3 cerita untuk kita menjadi sebuah peringatan bagi kita. Yang pertama adalah tokoh yang bernama Esau. Esau adalah orang yang take for granted atau memandang ringan hak kesulungannya. Esau dan Yakub anak kembar, tapi Esau lahir mungkin 1 menit lebih dahulu. Sehingga dialah yang menjadi anak sulung. Jadi jelas ini adalah kasih karunia Tuhan bagi Esau. Sebab dia dilahirkan lebih dulu. Dan hak kesulungan itu atau konsep kesulungan itu di dalam banyak masyarakat itu sangat penting. Termasuk dalam masyarakat Yahudi. Karena di dalam masyarakat Yahudi yang namanya anak sulung itu dia paling istimewa. Hak-haknya itu paling istimewa. Dia diberi hak untuk memerintah sebagai leader. Dan juga dia kelak akan mendapat warisan 2 kali ganda. Itu hak kesulungan. Dan masih banyak lagi. Nah ini semua ada pada Esau. Karena Esau dilahirkan sebagai anak sulung. Dia tidak minta, tapi Tuhan kasih. Tetapi apa yang dikatakan oleh Alkitab? Esau memandang rendah, memandang enteng, memandang ringan hak kesulungan yang dia miliki. Sehingga satu saat dia tukar itu hanya dengan semangkok bubur kacang merah. Satu deal dengan adiknya. Dia jual hak kesulungannya. Firman Tuhan mencatat, dia makan, setelah makan, dia pergi gitu saja. Tanpa ada rasa penyesalan. Kalau menyesal ya masih ya oke lah. Tapi Esau sama sekali dia tidak menyesal. Dan apa yang terjadi? Dikatakan ketika dia mau menerima berkat dari ayahnya, dari Ishak, maka berkat itu jatuh kepada Yakub, adiknya. Berkat kesulungan itu diterima oleh Yakub. Esau kehilangan berkat dan dia menangis, dia menyesal. Saat itu dia baru menyesal, dia menangis, tapi sudah terlambat. Alkitab mencatat meskipun dia menangis, dia tidak bisa mengembalikan hak kesulungannya. Apa yang kaitannya dengan kita? Coba kita baca ayat berikut ini. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat 18, atas kehendaknya sendiri, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Ya kita semua ada yang anak sulung, ada yang bukan anak sulung secara kelahiran jasmani. Tapi secara rohani, setiap orang percaya itu adalah anak-anak sulungnya Allah dalam tingkat tertentu. Makanya dikatakan oleh kitab Ibrani, jemaah anak-anak sulung. Perkumpulan orang percaya itu adalah jemaah anak-anak sulung. Jadi kita ini adalah anak-anak sulungnya Allah. Tentu anak sulung yang Allah yang paling utama tentu Yesus dalam tingkatannya itu. Tapi dalam standar tertentu, kita juga anak sulung. Sebab itu mari jangan sampai kita kehilangan hak kita sebagai anak-anaknya Allah. Karena kita jual dengan murah. Kita anggap enteng keselamatan yang kita dapatkan. Hak kesulungan bisa hilang. Kalau hak kesulungan itu bicara keselamatan, maka keselamatan bisa hilang. Jangan kita pikir sekali selamat kita akan selamat seterusnya. Sebab itu ini sebuah peringatan bagi kita semua. Mari kita menghargai keselamatan itu.
yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Tokoh yang kedua adalah Simson. Simson dia menganggap enteng kekuatannya, his strength. Jadi Simson ini dia lahir dengan dikaruniai kekuatan fisik yang luar biasa oleh Tuhan. Itu kasih karunia Allah. Dia mendapat sebuah kekuatan yang luar biasa. Dia pernah membunuh singa dengan tangan kosong. Dia pernah dengan tulang rahangnya keledai, dia membunuh 1000 orang musuh hanya bersenjatakan tulang rahang keledai. Dia bisa mengangkat pintu besi, naik ke gunung. Tidak ada yang bisa mengalahkan Simson. Luar biasa Simson ini. Tetapi sayang, firman Tuhan berkata bahwa Simson dia suka main-main dengan dosa. Saya pakai istilah vivere pericoloso. Ya. Nyerempet bahaya. Dia tidak menjaga langkahnya, saudara. Dia suka sekali main-main dengan dosa. Berapa kali dia melakukan kesalahan dan dia tidak pernah belajar kesalahannya. Dan pada akhirnya dia jatuh ke tangan seorang Delilah. Dan menarik kalau saudara perhatikan, pada akhir sekali dikatakan Simson ketika dia mau bangkit, dia pikir dia masih kuat. Tadinya dia masih kuat. Dia mulai katakan kekuatanku ini kalau rambutku dikasih tali yang baru, dipecah 7 atau bagaimana macam-macam. Dia sudah nyerempet ke sini. Dan satu saat ketika rambutnya dipotong dan dia berpikir dia masih bisa bangkit. Dan dikatakan dia sudah tidak berdaya lagi. Karena Tuhan sudah meninggalkan dia. Dan Simson ditaklukkan oleh seorang Delilah. Dan Simson harus membayar mahal untuk memulihkan kekuatannya kembali. Dia harus membayar mahal. Apa ya bayaran yang dia berikan? Nyawanya sendiri. Nah ini sebuah cerita, kisah yang bisa menjadi pelajaran dalam hidup kita, saudara-saudaraku. Bagaimana Esau take for granted hak kesulungannya. Simson take for granted kekuatannya. Karena semua itu kasih karunia. Makanya bahayanya orang yang dapat kasih karunia itu begitu. Dia tidak sadar, lahir sudah anak sulung, lahir sudah kuat. Sebab itu kita bersyukur firman Tuhan mengingatkan kita kembali. Don't take for granted. Semua kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan, fasilitas-fasilitas, talenta karunia, urapan dan sebagainya. Dan mari kita melihat contoh yang ketiga. Ini contoh yang paling ekstrim saya rasa, yaitu Yudas Iskariot. Yudas Iskariot ini sebenarnya orang yang istimewa, saudara-saudara. Mengapa saya katakan istimewa? Karena di antara sekian banyak yang mengikut Yesus, Yesus hanya memilih 12 orang untuk menjadi murid. Yang mengikut Yesus itu banyak loh. Dan di antara sekian banyak, Yesus memilih 12 orang. Dan di antaranya adalah Yudas Iskariot. Dan bahkan dia dipercaya untuk memegang keuangan. Ini privilege, ini hak istimewa dari Yudas. Bayangkan saudara. Ya, kalau Tuhan memilih Petrus, okelah, masih bisa mengerti Yohanes dan sebagainya, ya beberapa nama yang kita pegang. Tapi banyak di antara 12 murid ini yang kita tidak terlalu tahu, bukan? Dan di antaranya adalah Yudas, terpilih menjadi salah satu dari 12 rasul anak domba. Dan mereka ini mempunyai kedudukan yang khusus di kekekalan, saudara. Tetapi kita tahu bahwa Yudas, dia tidak bisa menghargai dengan baik keistimewaan, privilege yang dia terima. Firman Tuhan mencatat bahwa Yudas itu seringkali mencuri uang. Artinya apa? Dia tidak jujur. Ketidakjujurannya. Tetapi saya merenungkan, saya pikir Yudas menjual Yesus bukan karena dia ingin 30 keping perak. Tidak hanya itu. Jadi bukan hanya karena uang. Buktinya terakhir dia uangnya tidak mau. Tapi ada satu hal yang saya rasa menjadi penyebab utama mengapa Yudas menjual Yesus. Yaitu karena ambisinya tidak tercapai. Yudas punya ambisi. Dia mau menggunakan ketenaran Yesus mungkin. Untuk mencapai ambisinya. Untuk menjadi seseorang yang terkenal mungkin. Dia pikir mengikut Yesus ini luar biasa. Yesus jadi raja. Wah kita ini jadi menteri. Wah dia punya ambisi. Sebab itu ketika dia melihat Yesus melangkah ke Yerusalem untuk disalib. Yesus melangkah untuk menderita. Dia kecewa sekali. Itu benar-benar bukan dalam rancangannya. Dia benar-benar kecewa dengan Yesus, dengan gurunya. Sebab itu dia jual gurunya yang begitu mengasihi dia.
Makanya saudara-saudara betapa pentingnya Amsal berkata jaga hati. Ya, memang ketidakjujurannya itu satu hal memang. Itu sudah dia tidak menjaga hatinya. Tapi yang lebih daripada itu, dia punya motivasi. Dia mengiring Tuhan dengan ambisi. Dan ketika itu tidak tercapai, dia kecewa, dia tidak puas. Bahkan wujud dari semuanya itu, dia berontak dan dia jual gurunya, Tuhan. Dan pada akhir hidupnya, dia kehilangan segala-galanya. Bahkan kehilangan keselamatan jiwanya. Berawal dari sebuah ketidak bisa menghargai privilege yang Tuhan berikan. Take for granted. Coba Yudas mau berpikir sejenak, wah luar biasa ya, aku ini siapa kok dipilih oleh Tuhan. Tentu ceritanya tidak berakhir sedemikian. Saudara. Makanya saudara-saudara, ini take for granted itu sepertinya hal yang simple, sederhana, tapi dampaknya besar. Biarlah kita menjadi orang-orang yang tahu mengucap syukur, yang tahu menghargai kasih karunia Allah, yang tahu menghargai kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan, tahu menghargai privilege yang Tuhan berikan. Nah, saudara-saudara, saya akan akhiri khotbah saya ini dengan bagaimana sekarang kita menjaga hati. Menjaga hati kita, menjaga diri kita dari sikap take for granted. Hanya dua saja. Yang pertama, yaitu hati kita. Coba kita mulai selalu bersyukur kepada Tuhan, saudara. Amin. Ketika saudara bangun tidur, saudara masih sehat, saudara bisa minum air segar, saudara menghirup udara yang bersih, saudara bernafas, tidak perlu bantuan nafas, sementara banyak orang yang harus dibantu untuk bernafas. Mari kita bersyukur. Penuhi hati kita dengan ucapan syukur. Penuhi hari-hari kita dengan ucapan syukur. Dari pagi sampai malam, mari kita katakan terima kasih Tuhan. Jagai hati kita ini. Dari rasa tidak puas, dari rasa mengeluh, mengomel, bersungut-sungut. Ya toh? Coba kita jaga dengan, oh terima kasih. Kansietsu. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Mari kita baca ayat ini. Ayat yang simple tapi mempunyai dampak yang besar kalau kita mau melakukan. 1 Tesalonika 5:18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur, saudara-saudara. Mengucap syukur saja. Menghadapi semua, mungkin kita hari-hari kita kadang-kadang kita menghadapi hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita bisa terjadi ya. Kadang suami, kadang istri, kadang anak, kadang pegawai membuat kita marah dan sebagainya. Coba kita mulai belajar mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Bersyukurlah senantiasa. Haleluya, amin. Dan yang kedua adalah tidak menyia-nyiakan kasih karunia yang telah kita terima. Jangan menyia-nyiakan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, privilege yang kita terima. Jangan sia-siakan. Coba kita lihat bagaimana Paulus dia menyikapi kasih karunia Tuhan yang dia terima. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidak kusia-siakan. Haleluya. Karena aku sadar aku ada sebagaimana aku ada adalah karena kasih karunia saja. Haleluya. Betapa indah saudara. Betapa Tuhan disenangkan kalau kita mempunyai pemikiran demikian. Dan dalam kitab Filipi dia berkata, kalau aku hidup adalah untuk berbuah. Mari Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita mau belajar menghargai setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan kita percaya saudara-saudara, dengan demikian kita dapat menjaga hidup kita sehingga kita tetap ada di dalam kasih karunia.